Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti saat ini. Tak lupa pula saya mengucapkan banyak berterima kasih kepada Ibu Hairia yang telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat menambah wawasan. Saya Destri Ningsih, izinkan saya untuk memaparkan materi tentang apa sih itu farmasi. Jadi sebelum kita memasuki lebih dalam mengenai diri seorang farmasi, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian farmasi. Jadi pengertian farmasi adalah salah satu bidang kesehatan yang dikombinasi dengan ilmu kimia yang bertanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan pengguna obat. Selanjutnya, adapun pembagian bidang dalam farmasi. Yang pertama, farmakologi. Farmakologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang obat-obatan dan seluruh aspeknya. Adapun yang kedua, farmakognosi. Farmakognosi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tanaman-tanaman yang dapat dibuat obat. Yang ketiga, biofarmasi. Biofarmasi adalah ilmu yang meneliti tentang suatu pengaruh dan formulasi obat terhadap efek terapeutiknya. Keempat, farmakokinetika. Farmakokinetika merupakan cabang ilmu farmasi yang mempelajari perjalanan suatu obat, mulai dari kinetika, proses absorpsi obat, distribusi, serta eliminasi. Adapun yang kelima, farmakodinamika. Farmakodinamika merupakan reaksi fisikologi dan efek terapi suatu obat terhadap organisme hidup. Yang keenam, toksikologi. Toksikologi merupakan ilmu pengetahuan tentang efek racun dari obat terhadap tubuh. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu farmakoterapi. Farmakoterapi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengguna obat untuk mengobati penyakit atau gejalanya. Selanjutnya, adapun karir yang dapat ditempuh oleh seorang farmasi, yang pertama itu farmasi komunitas, yang kedua farmasi industri, yang ketiga farmasi rumah sakit, yang keempat pelayanan farmasi pemerintah, yang kelima pedagang besar farmasi atau PBF, yang terakhir atau yang keenam farmasi manajemen. Selanjutnya, standar kemampuan farmasi. Yang pertama, seorang farmasi harus bisa merujuk pasien itu kepada praktisi medis yang sesuai spesialis atau badan yang paling berkompeten untuk membantu pasien dalam khusus spesifik. Kedua, farmasi harus mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan pasien mengenai petunjuk penanganan yang sesuai dari resep dan obat. Ketiga, mampu berkomunikasi dengan profesional kepada semua orang. Keempat, seorang farmasi juga harus mampu meracik obat yang sesuai dengan campuran obat dalam bentuk sediaan yang baik. Kelima, mampu menginterpretasi resep dari penulis resep dengan baik dan teliti. Dan memeriksa ketetapan resep yang sudah selesai sesuai isinya serta menempelkan label atau petunjuk sesuai diperlukan agar membantu pemahaman pasien tentang maksud si penulis resep. Dan yang keenam, farmasi juga harus menginformasikan pasien secara lisan atau tulisan mengenai efek merugikan dari obat yang diracik menurut resepnya. Yang ketujuh atau yang terakhir, farmasi juga hendak memahami prinsip dan teknik prosedur manajemen yang baik dan akan memberikan pelayanan yang efisien untuk memastikan kesinambungan keperawatan pasiennya serta menyadari tentang pertimbangan dari perawatan dan kesehatan dan senantiasa berusaha memberikan perawatan pasien yang berkualitas atau yang terbaik.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apoteker. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa farmasi dan apoteker itu sama. Ternyata apoteker satu tingkat lebih tinggi dari S1 farmasi. Adapun penjelasan tentang apoteker, bahwa profesional di bidang yang berperan dan memberikan informasi tentang obat-obatan yang akan Anda konsumsi. Apoteker juga merupakan salah satu bagian dari tim pelayanan kesehatan profesional yang bekerja di suatu farmasi, baik farmasi rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran seorang farmasi. Yang pertama, melakukan imunisasi dan penyuluhan kesehatan pada masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi. Yang kedua, penyuluhan penularan penyakit seksual dan keluarga berencana. Yang ketiga, fluoridation, keseimbangan elektrolit, air bersih, kesehatan gigi. Yang keempat, promosi kesehatan. Yang kelima, pencegahan keracunan. Yang keenam, persiapan penanggulangan bahaya dan keadaan darurat perlindungan terhadap lingkungan. Yang ketujuh atau yang terakhir, mengajarkan dan menyadarkan masyarakat tentang keamanan dan keselamatan di tempat kerja serta bagaimana melakukan pengobatan sendiri seperti P3K. Adapun kesimpulannya bahwa seorang farmasi tidak hanya belajar tentang obat-obatan saja, tetapi seorang farmasi juga berguna bagi kesehatan masyarakat. Seperti contohnya, farmasi juga bisa mengikuti penyuluhan seperti imunisasi dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.